Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aspay Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Shauki sedang menunggu Akila diturun dari masjid. Shauki berdiri memperhatikan Akila yang sedang berjalan bersama santri putri yang kebetulan ingin pergi dari masjid juga. Akila langsung berpamitan dengan para mbak santri dan langsung menghampiri Shauki yang berdiri menunggu dirinya. Akila memakai sandalnya dan berlari kecil menghampiri Shauki yang sudah tersenyum kecil menatap dirinya. Akila langsung mencium tangan dan telapak tangan Shauki. Shauki langsung menggandeng tangan istrinya dan mengajak istrinya itu untuk kembali. Kan dalam, banyak santri yang melihat adegan itu. Juga ada beberapa santri yang tak kuat melihat dua pengantin baru itu. Zain dan Aliza yang sedang berada di belakang Shauki dan Akila hanya bisa tertawa kecil menatap dua pasangan muda itu. Saat tiba di dalam, Hasan dan Husain langsung menghampiri Akila dan Shauki. Dua tuyul itu langsung memeluk kaki Akila dan Shauki sangat erat. Sepertinya Hasan dan Husain sedang ingin meminta sesuatu pada Akila dan Shauki. Shauki menoleh pada Akila dan berjongkok menyamakan tingginya dengan Hasan yang berada di bawahnya. Akila pun ikut berjongkok dan menangkup wajah mungil Husain yang lucu itu. Onti, ucen eme abang mau elen alan rengek Husain pada Akila dengan lucu. Abang Uki. Acan uga mau rengek Hasan memainkan jari jemari Shauki. Shauki menggendong Hasan seperti koala dan membawanya ke sofa. Akila juga menggendong Husain seperti koala dan duduk di sebelah Shauki yang sedang memangku Hasan. Tak lama kemudian Zain dan Aliza datang dan menghampiri Akila dan Shauki yang sedang memangku dua tuyul yang tengil itu. Husain, kamu kenapa? Kok murung gitu? Tanya Aliza duduk di sebelah Akila. Ucen pengen jalan-jalan. Cicit Husain lucu. Zain duduk di sebelah Shauki yang sedang memainkan tangan mungil Hasan. Zain mencubit kecil pipi Hasan yang sangat gembul itu dan sangat mirip dengan pipi Aliza. Kalian berdua mau jalan-jalan? Tanya Zain pada dua anaknya itu. Iya, Abi. Jawab Hasan dan Husain bersamaan. Abang. Hasan Husain mau kita bawa jalan-jalan. Kebetulan tadi Ayla minta jalan-jalan, ujar Shauki menoleh pada Zain yang duduk di sebelahnya. Ya udah gak apa-apa bawa aja. Jangan sampai anak abang lecet dikit ya. Shauki menganggukkan kepalanya dan tersenyum menatap Zain. Zain mengajak Aliza untuk pergi ke atas. Zain terus menggandeng tangan Aliza dengan mesra yang membuat Aliza malu sendiri karena dilihat oleh adik iparnya. Akila menurunkan Husain dan mendudukannya di sofa. Shauki juga menurunkan Hasan dan menyuruh dua tuyul itu untuk duduk dan diam terlebih dahulu. Akila dan Shauki langsung pergi ke atas untuk bersiap-siap. Akila terus-menerus memeluk lengan Shauki dan menggandengnya kemana-mana. Ketika sampai di kamar, Shauki duduk di tepi kasur dan memperhatikan istrinya yang sedang siap-siap itu. Shauki sendiri sudah siap dengan gamis hitamnya dan peci hitam yang selalu berada di kepalanya. Mas aku pakai abaya ya? Shauki mengangguk dan tersenyum manis menatap istri cantiknya itu. Akila ikut tersenyum dan pergi ke kamar mandi untuk berganti baju dengan abaya hitam kesayangannya. Beberapa menit kemudian, Akila keluar dari kamar mandi yang sudah siap memakai abayanya. Akila beralih mengambil himar dan juga nikapnya. Akila sangat ingin Shauki yang memasangkan nikapnya. Mas pasangin nikab Ayla ya. Lagi-lagi Shauki hanya mengangguk dan tersenyum kecil menatap istrinya itu. Shauki turun dari kasur dan berjalan menghampiri Akila yang sedang berdiri di depan cermin. Shauki mengambil nikab Akila yang berada di kursi belajarnya. Shauki menyuruh Akila untuk menghadap dan menatap dirinya. Akila tersenyum manis dan menatap. Lekat dua manik mata Shauki yang membuat dirinya kecanduan. Mas pasangin ya cantik. Shauki memasangkan nikab Akila pelan-pelan. Sungguh jantungnya berdegup sangat kencang. Jaraknya dan Akila bisa dibilang sangat dekat.
Entah mengapa Akila terus berjalan ke depan dan merapatkan dirinya pada Shauki. Setelah memasangkan nikab Akila, Shauki langsung mencium kening Akila sangat lama. Akila memejamkan matanya merasakan kecupan hangat Shauki di keningnya. Sungguh jantungnya berdegup sangat kencang. Shauki mengakhiri kecupannya dan menatap lekat wajah Akila. Akila juga membuka matanya dan ikut menatap lekat wajah Shauki yang sangat tampan. Entah mengapa hatinya berdesir seketika. Sangat cantik. Puji Shauki mengusap pipi gembul Akila yang tertutupi oleh nikabnya. Mas juga sangat tampan, balas Akila tersenyum hingga matanya menyipit. Shauki mencubit kedua pipi Akila dengan gemas. Saking gemasnya, Shauki ingin sekali menggigit kedua pipi gembul istri cantiknya yang sangat manja itu. Udah yuk, kalau udah siap ke bawah. Kasihan Hasan Hussein nungguin. Tita Shauki langsung pergi dari hadapan Akila. Shauki langsung pergi ke keluar dan menggigit bibir bawahnya dalam. Sungguh Shauki tak bisa menahan senyumnya itu. Entah Shauki yang terlalu lama jomblo atau Shauki yang baperan. Ya Allah, gemas banget pengen cubit ginjalnya. Gemas Shauki langsung menuruni tangga. Di bawah sudah ada Zara anak Jufri yang ketiga yang sedang menemani Hasan Hussein. Shauki menundukkan kepalanya dan duduk di sofa yang sedikit dari jauh dari Zara dan dua tuyul Zain itu. Saya ke atas dulu. Permisi, pamit. Zara langsung pergi dari ruang tamu dan pergi keluar ke lantai 2 tempat kamarnya berada. Shauki hanya menganggukkan kepalanya dan langsung berpindah tempat menghampiri dua bocil Zain yang sedang duduk santai. Tak lama kemudian Akila datang dengan meneteng tas kecil berwarna hitam. Akila turun menuruni tangga dan menghampiri dua tuyul abangnya dan suami tercintanya. Itu. Akila dan Shauki sudah berada di perjalanan. Tak lupa Hasan Hussein yang sedang duduk dengan santai di kursi belakang. Dua lembar itu tidak mau dipangku oleh Akila. Padahal Akila sangat ingin memangku si kembar itu. Hasan dan Hussein sedang menonton. Si kembar botak dari ponsel Akila, sedangkan Shauki sedang fokus menyetir. Sesekali melirik istrinya yang sedang memainkan ponselnya. Cari apa sih di ponsel aku sayang? Tanya Shauki penasaran. Gak cari apa-apa sih. Cuman lihat-lihat foto mas aja, jawab Akila menatap Shauki sembari tersenyum. Udah pemandangannya bagus. Ditambah orang yang ada di fotonya ganteng. Duh, Masya Allah ya dong. Suami siapa dulu? Seketika tawa Akila pecah. Begitu juga Shauki. Akila mencubit pipi Shauki yang lembut dan mulus itu. Shauki heran sekali. Mengapa istrinya itu sangat suka mencubit pipinya? Akila melepaskan cubitannya dan menghentikan tawanya. Sungguh Akila dibuat gemas sendiri oleh suami tercintanya itu. Akila bersyukur karena bisa menikahi laki-laki seperti Shauki yang paham agama, tampan dan juga sangat menggemaskan. Kok gemes banget sih kamu? Gemas Akila langsung mencubit pipi Shauki lagi. Shauki menghela nafas pelan dan membiarkan istrinya itu melakukan apapun yang ia suka pada dirinya. Shauki lebih suka melihat Akila tersenyum daripada melihat Akila terus menangis. Sehat terus ya cantik. Mas akan selalu jaga kamu sampai Mas bertemu ajal nanti, batin Shauki melirik Akila dan tersenyum tipis. Mas, 2 hari lagi kita bakal sekolah. Heboh Akila yang membuat Shauki sedikit kaget. Shauki mengusap pelan dadanya. Akila yang melihat itu langsung menyingkirkan tangan Shauki dan beralih tangannya yang mengusap dada Shauki dengan lembut. Shauki langsung menoleh pada Akila. Sungguh Shauki dibuat baper lagi oleh Akila. Akila terus mengelus pelan dada Shauki dan merasakan detak jantung. Shauki, Ayla heboh banget ya? Tanya Akila sedikit sedih. Endea kok sayang? Jawab Shauki menatap istrinya dan tersenyum tipis. Akila menghentikan aktivitasnya itu dan beralih mencium pipi Shauki. Shauki langsung tersenyum dan mengusap pipi Akila. Sungguh dirinya sudah mulai suka jika dicium oleh Akila. Abang Shauki, kita bakal mana? Tanya Hasan menatap Shauki yang sedang menyetir itu. Gimana kita ke alun-alun kota Jogja aja? Gimana?
Ucen itu lubang. Heboh Hussein langsung menaruh ponsel Akila dan mematikannya. Udah serasa anak sendiri ya Allah. Gumam Akila menoleh ke belakang dan menatap si kembar itu. Ini untuk latihan sayang. Biar enak nanti kalau udah punya anak, balas Shauki tersenyum jahil sehari melirik Akila. Akila mencubit kecil pipi Shauki. Sungguh Shauki selalu membuat dirinya baper sendiri. Akila menunduk malu. Sedangkan Shauki sudah tertawa jahil melihat wajah Akila yang malu. Beberapa menit di perjalanan. Akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Yaitu alun-alun kota Jogja. Shauki turun terlebih dahulu dari mobil dan membukakan pintu untuk Akila, istrinya. Kemudian Akila dan Shauki membukakan pintu untuk Hasan dan Hussein. Hasan dan Hussein langsung bergandengan tangan. Akila memegang tangan Hussein dan Shauki memegang tangan Hasan. Hasan melepaskan tangannya dari Hussein dan juga Shauki. Hasan merentangkan tangannya pada Shauki. Shauki tersenyum kecil dan langsung menggendong Hasan seperti koala. Sedangkan Hussein masih berpegangan tangan dengan Akila. Hussein hanya meminta gendong pada bundanya atau abinya. Hussein memang selalu bermanja pada Aliza dan Zain. Berbeda jika dengan Akila. Ada ayang-ayang. Ucap Hasan sembari menunjuk layang-layang yang sedang terbang. Shauki tersenyum menatap Hasan dan mengusap pipi gembul Hasan. Shauki beralih menatap istrinya itu. Ternyata Akila sedang menggendong Hussein. Shauki langsung menggandeng tangan Akila. Akila terjingkat kaget dan menatap malah suaminya itu. Shauki tersenyum manis menatap istrinya yang sangat cantik itu. Mas tak akan melakukan itu kan? Tanya Akila tiba-tiba. Itu apa? Berhubungan badan. Jawab Akila pelan. Seketika Shauki terdiam. Shauki mengajak Akila untuk duduk di kursi yang berada di sana. Shauki menyuruh Akila duduk dan menyuruh Hasan dan Hussein untuk bermain di sekitar mereka duduk. Hasan dan Hussein bermain di sekitar Shauki dan Akila duduk. Mereka berdua bermain kejar-kejar dan duduk bersama di atas rumput hijau. Jangan pikirkan itu Ayla, ujar Shauki menatap Akila yang sedang menunduk. Aku tak mau melakukan itu terlebih dahulu. Aku ingin menyelesaikan sekolahku dulu, balas Akila ikut menatap suaminya yang sangat tampan itu. Tidak akan Akila. Mas akan melakukan itu ketika kamu sudah siap. Mas gak akan maksa kamu. Mas akan tunggu kamu. Akila kembali menundukkan kepalanya kembali. Sungguh perasaannya sangat bingung kali ini. Akila bingung dengan perasaannya kali ini. Antara rasa sedih dan juga rasa resahnya. Aku takut mas akan berpaling dari Ayla. Shauki tertawa kecil dan mengusap kepala Akila dengan lembut. Shauki yakin pasti istrinya ini sangat takut kehilangan dirinya gara-gara masalah ini. Gak akan sayang. Mas gak akan berpaling dari kamu. Akila menatap wajah Shauki. Akila mengedipkan matanya lucu. Shauki mengusap kepala Akila dengan lembut sesekali mencubit pipi Akila dengan gemas. Mas gak akan ninggalin kamu. Mas akan jaga kamu sampai kita punya anak banyak. Dan sampai kita dipisahkan oleh maut. Mas sudah menjadikan kamu ratu di kerajaan hati mas. Mas juga sudah menjadikan kamu wanita terbaik. Setelah mama, mas berjanji akan menjaga, membahagiakan, dan tidak akan membiarkan satu tetes air mata menetes dari mata kamu yang sangat cantik ini gara-gara mas. Hati Akila tersentuh mendengar penuturan Shauki yang sangat manis itu. Akila tersenyum menatap wajah tampan Shauki. Shauki ikut membalas senyum manis istrinya itu. Mas juga sudah menjadi raja di kerjaan hati Akila. 1 minggu sudah Akila dan Shauki menjadi pasangan suami istri. Shauki juga sudah mulai terbiasa tinggal bersama Akila. Begitupun sebaliknya, hari ini. Tepat pada hari Senin adalah hari pertama Shauki sekolah di luar pondok. Karena pada awalnya, Shauki hanya sekolah umum di dalam pondok dan juga semuanya di dalam pondok. Shauki sedang duduk di tepi kasurnya dan menatap Akila yang sedang berdiri di depan cermin. Sepertinya Akila sangat sibuk dengan himar dan cadarnya. Sayang, panggil
Shauki pada Akila yang masih sibuk dengan aktivitasnya itu. Ada apa suamiku tercinta? Sahut Akila memutar badannya menghadap suami tercintanya itu. Shauki masih tidak menjawab. Shauki sendiri sedikit ragu dan juga malu untuk berbicara sesuatu yang sangat penting baginya pada Akila. Akila berjalan menghampiri Shauki yang sedang duduk dan memasang wajah gelisah. Akila duduk di bawah kaki Shauki dan menatap wajah tampan suaminya yang sedikit murung itu. "Kenapa sayang?" tanya Akila mengusap tangan Shauki. "Nanti aku beda kelas ya sama kamu." Akila menganggukkan kepalanya dan terus menatap wajah Shauki. Akila rasa Shauki tidak mau jauh-jauh dari dirinya. Karena Shauki sendiri sudah sangat dekat dengan Akila, hingga tidak mau jauh-jauh dan selalu nempel. "Tapi aku gak mau jauh dari kamu." Rengek Shauki mengerucutkan bibirnya lucu. Nanti pas istirahat nanti sama aku." "Nanti aku langsung bilang kalau kamu itu suami aku." Shauki membelalakan matanya. Shauki sendiri takut warga sekolah di sana berpikiran buruk tentang pernikahan dirinya dengan Akila. "Tapi, udah gak apa-apa sayang. Aku udah bicarain ini sama kepala sekolah. Tenang aja aku yang urus nanti. Kan aku ketua OSIS di sana jadi santai aja," ujar Akila sembari mengusap pipi mulus suaminya itu. Shauki mengangguk dan tersenyum menatap separuh wajah istrinya itu. Entah mengapa jantung Shauki selalu berdetak sangat kencang ketika melihat dua manik mata Akila yang sangat indah. Shauki mendekatkan wajahnya dan mengecup kening Akila. Akila memejamkan matanya dan merasakan kecupan hangat dari Shauki yang selalu membuat dirinya serasa melayang. Shauki mengakhiri kecupannya dan tersenyum menatap Akila. Sungguh Shauki sudah kecanduan melihat wajah cantik Akila yang sangat mempesona itu. Shauki berdiri dan mengambil tasnya dan mengajak Akila untuk ke bawah. Mereka berdua belum sarapan sama sekali. Shauki juga mempunyai mah, jadi tidak bisa telat makan. Saat turun ke bawah, di ruang tamu sudah ada Jazir dan Akbar. Mereka berdua sepertinya sedang mengobrol santai bersama di ruang tamu sembari memakan cemilan di ruang tamu. Shauki dan Akila langsung pergi ke dapur dan duduk di meja makan. Di meja makan sudah ada Zain dan Alisa. Tak lupa si kembar tengil itu. Tak hanya mereka. Di sana juga ada Jeffrey dan keluarganya. Akila mengambil piring dan mengambilkan nasi untuk suaminya. Itu sudah menjadi kebiasaan Akila setelah menikah. Semua makan dengan tenang, tapi tidak dengan Hasan dan Hussein. Mereka berdua sibuk merebutkan sendok kecil yang biasa digunakan Aliza untuk menyuapi mereka berdua. Setelah sarapan dua sejoli itu langsung berangkat ke sekolah. Mereka berdua pergi ke sekolah menggunakan sepeda motor milik Farhan dulu yang sekarang biasanya digunakan oleh Zain atau Shauki. Mereka berdua sudah seperti orang berpacaran. Padahal mereka sudah diikat dengan ikatan suci. Akila sendiri sangat senang karena bisa memiliki lelaki seperti Lutfi Shauki itu. "Di sana cuman kita yang nikah muda?" tanya Shauki pada Akila yang sedang menatap jalanan. Ada kok beberapa dari adik kelas sama kelas kakak kelas aku," jawab Akila. Melirik Shauki dari spion motor, Shauki hanya menganggukkan kepalanya paham. Shauki terus melirik Akila dari spion motor. Entah mengapa Shauki terus ingin menatap mata Akila yang sangat cantik itu. Beberapa menit kemudian, mereka berdua sampai di sekolah SMA Sabilillah. Shauki memarkirkan motornya di tempat parkir khusus siswa. Kemudian Shauki menyuruh Akila untuk turun. Shauki langsung memegang jari kelingking Akila yang sangat mungil itu. Akila langsung berjalan dan Shauki berada di belakangnya dengan memegang jari kelingking Akila. Semua siswa dan siswi melihat Akila, terutama Shauki. Siswi di sana langsung heboh ketika melihat Shauki memegang jari kelingking Akila. Akan tetapi mereka tidak bisa memiliki Shauki. Akila mengantar Shauki ke kelasnya terlebih dahulu. Sungguh Akila sedikit risih karena dirinya terus diperhatikan oleh para siswa dan siswi. "Ini kelas kamu," ujar Akila berhenti berjalan dan menghadap Shauki. Shauki mengangguk dan tersenyum tipis.
Akila mencium tangan dan telapak tangan Xiaoqi. Sungguh Akila sedikit resah karena takut suami tercintanya itu digoda oleh siswi gatal di kelas 3 IPA SMA Sabilillah itu. Ketika hendak pergi, tiba-tiba Fathan datang dengan menggendong tas kesayangannya. Fathan berhenti di depan Xiaoqi dan Akila. Akila membalikan badannya kembali menghadap dua pria itu. Fathan, ucap Fathan, sembari menjulurkan tangannya pada Xiaoqi. Xiaoqi balas. Xiaoqi menerima juluran tangan Fathan. Fathan tersenyum simpul. Begitu juga dengan Xiaoqi. Sepertinya Fathan akan menjadi teman pertama Xiaoqi di sekolah barunya ini. Bapak Fathan, tolong jagain suami saya. Kalau sampai lecet dikit, awas. Akila langsung pergi meninggalkan dua pria tampan itu. Akila langsung pergi ke kelasnya untuk menemui dua sahabat sintingnya yang sangat cantik dan menawan itu. Xiaoqi tertawa kecil. Begitu juga dengan Fathan. Fathan mengajak Xiaoqi untuk masuk ke dalam kelasnya. Sepertinya Xiaoqi akan menjadi sahabat barunya setelah Ricky rese itu. Fathan menyuruh Xiaoqi untuk duduk di sebelahnya. Karena mulai sejak awal masuk kelas 3 Fathan duduk sendirian. Jika ada Ricky, dirinya akan duduk bersama Ricky. Namun Ricky sendiri masih kelas kedua. Enaknya pakai gue loh, atau aku kamu nih? Tanya Fathan sedikit canggung. Aku kamu aja. Biarlah lebih sopan, jawab Xiaoqi ramah. Fathan mengangguk dan tersenyum. Kaku. Sungguh dirinya bingung harus berbicara apa dengan Xiaoqi. Fathan harus bisa kalem dan sopan pada Xiaoqi. Karena Xiaoqi adalah Gus dan bisa-bisa dirinya terkena amukan Akila jika dirinya tak sopan pada Xiaoqi. Jam istirahat telah tiba. Xiaoqi dan Fathan keluar dari kelasnya. Mereka berniat untuk pergi ke kelas Akila dan kawannya yang lain. Xiaoqi sendiri sedikit risih karena dirinya terus diperhatikan oleh banyak siswa dan siswi. Fathan dan Xiaoqi berjalan beriringan di sepanjang koridor sekolah. Mereka berdua menjadi sorotan warga sekolah. Para siswi sangat heboh karena melihat Fathan dan Xiaoqi yang sangat tampan dan tinggi itu. Fathan berjalan dengan santai sembari menenteng jas hitam khusus OSIS. Kebanggaannya itu. Sedangkan Xiaoqi berjalan sembari menundukkan pandangannya dan memasang wajah datarnya. Xiaoqi dan Fathan berhenti di depan kelas Akila. Fathan menarik tangan Xiaoqi untuk ikut masuk ke dalam kelas Akila. Akan tetapi, Xiaoqi menggelengkan kepalanya dan menarik tangan Fathan. Ayo masuk, jemput istrinya, ajak Fathan menatap Xiaoqi. Enggak, aku tunggu di sini aja, tolak Xiaoqi pelan. Fathan hanya menghela nafas pelan dan menganggukkan kepalanya kecil, lalu masuk ke dalam kelas Akila. Xiaoqi duduk di kursi yang berada di sana sembari menunggu istri tercantiknya itu keluar. Fathan berjalan dan menghampiri Acha dan Farah yang sedang duduk santai bersama Akila. Di sana juga ada Ricky dan Eza yang sedang tidur cantik dengan menggunakan bantal buku tebal mereka. Halo Bapak Fathan kulkas. Sapa Acha sembari mengedipkan matanya genit. Jangan, genit loh. Kayak lonte aja. Acha mendengus kesal mendengar ucapan Fathan yang membuatnya darah tinggi. Entah mengapa Fathan selalu membuat dirinya kesal hingga ingin menimbuk Fathan dengan batu besar. Akila dipanggil No sama suaminya, ujar Fathan pada Akila yang sedang bermain ponsel. Akila langsung mematikan ponselnya dan mengambil jasnya. Lalu Akila pergi meninggalkan para sahabat sintingnya itu. Semuanya hanya bisa menghela nafas panjang dan memaklumi kelakuan Akila. Maklum dah punya ayang, ucap Acha lesu. Ma ayangku mana? Tanya Farah entah pada siapa. Ada di sini sayang, bisik Fathan di telinga Farah. Fathan langsung membangunkan dua cowok setengah cewek itu. Fathan mengambil masing-masing buku tebal yang digunakan oleh Ricky dan Eza untuk tidur. Eza langsung terbangun dan duduk dengan benar. Eza menatap Fathan yang sedang menatap dirinya datar. Eza hanya tersenyum manis dan mengambil ponselnya untuk melihat chatnya. Lo Zaza, ayang mulu, cibir Fathan menatap malas Eza. Idi ayang siapa coba?
Ayang gue tuh mayat besti, balas Eza dengan nada songongnya. Eza sendiri adalah cowok Wattpad idaman para siswi SMA sabilillah. Eza sendiri sangat suka membaca cerita di Wattpad. Dan juga sudah mempunyai banyak ayang fiksi. Iya deh, gak apa-apa, ucap Fathan pasrah. Fathan beralih menepuk-nepuk kecil pipi Ricky. Acha dan Farah langsung keluar dari kelas. Fathan terus menepuk pipi Ricky, hingga batas kesabaran Fathan habis. Fathan langsung menampar pipi Ricky. Eza yang sedang fokus dengan ponselnya langsung menoleh ke arah Ricky dan Fathan. Sepertinya akan ada perang ketiga antara Ricky Rese dan Fathan. Kulkas, apa sih nampar pipi gue? Tanya Ricky ngegas. Lo sih tidur mulu. Jawab Fathan tak kalah ngegas. Eza menaruh ponselnya dan langsung menarik tangan Ricky dan Fathan. Lalu membawa mereka keluar kelas untuk menghampiri sahabatnya yang sudah menunggu lama di luar. Saat keluar kelas, Eza langsung mengajak seluruh sahabatnya. Itu untuk ke kantin. Karena dirinya sudah lapar dan ingin makan. Eza masih memegang tangan Ricky dan Fathan dengan erat. Dua orang yang sedang dibawa seperti kambing itu hanya bisa pasrah dan ikut kemana Eza akan membawa mereka kemana. Akila hanya menatap malas tiga lelaki aneh itu. Sedangkan Acha dan Farah sudah tak kuat menahan tawanya. Shauki hanya diam dan mengikuti kemana Akila dan kawannya pergi. Shauki tetap kalem dan cool di depan semua orang. Saat tiba di kantin, semua langsung menyerbu jajanan yang berada di sana. Acha, Farah dan Akila langsung menyerbu permen Yupi yang beraneka bentuk dan berwarna-warni. Eza melepaskan tangan Ricky dan Fathan. Fathan langsung menghampiri Shauki yang sedang memilih jajanan. Sedangkan Ricky dan Eza ikut menghampiri Shauki. Gus, nanti ikut ke ruangan OSIS yuk. Kumpul bareng, ajak Fathan pada Shauki. Gak usah panggil Gus. Panggil kakak atau langsung Shauki aja, ucap Shauki pada Fathan yang sedang menatapnya. Ya udah, aku panggil kakak aja. Shauki mengangguk dan tersenyum kecil menatap Fathan. Ricky langsung mencium tangan Shauki. Shauki sendiri sedikit kaget karena Ricky mencium tangannya secara tiba-tiba. Astagfirullah, tidak perlu. Ini di sekolah bukan di pondok, ucap Shauki menarik tangannya kembali. Ih Gus nih, kenalin nama aku Ricky ganteng, panggil kakak atau langsung Shauki aja, balas Shauki dengan ramah. Ricky menyengir dan tersenyum menatap Shauki. Shauki hanya tersenyum dan beralih menghampiri Eza yang berada di belakang Fathan. Shauki menjulurkan tangannya pada Eza dan tersenyum menatap Eza. Shauki tersenyum ramah pada Eza. Begitupun sebaliknya, Shauki mereka bisa menjadi sahabat dunia dan akhirat. Karena Shauki merasa mereka adalah orang baik. Shauki mengajak tiga teman barunya itu untuk kembali mencari jajanan untuk mereka makan kali ini. Shauki sendiri sangat cepat akrab dengan orang lain. Akila, panggil Shauki pada Akila yang sedang berada di sebelahnya itu. Akila menoleh dan menaikkan sebelah alisnya. Akila menatap kedua manik mata Shauki. Shauki juga ikut menatap dua manik mata Akila yang sangat indah itu. Sungguh Shauki selalu dibuat gila ketika melihat wajah Akila. Mau ini gah? Tanya Shauki sembari menunjuk Mihun dan Klepon. Akila menganggukkan kepalanya dan tersenyum pada Shauki. Shauki tersenyum kecil, lalu mengambil Mihun dan Klepon untuk dirinya dan Akila makan nanti. Setelah beberapa menit di kantin, akhirnya mereka semua pergi dari kantin. Mereka semua langsung pergi ke ruangan OSIS, tempat semua OSIS menghabiskan jam kos, dan tempat mereka menghabiskan waktu bersama. Shauki duduk di bawah bersama Akila. Shauki membuka bungkus Mihun yang ia beli tadi, dan menyuruh Akila untuk memakannya terlebih dahulu. Acha dan Farah ikut duduk di depan Shauki dan Akila. Mereka akan menyaksikan adegan bucin Akila dan Shauki. Sedangkan Ricky, Eza dan Fathan duduk di atas sofa sembari memakan Yupi dan beberapa cemilan yang lainnya. Mas pinta Akila sembari menunjuk botol air yang berada di tangan kiri Shauki.
Shauki meminum air tadi terlebih dahulu dan memberikannya pada Akila. Akila menerima botol tadi dan meminumnya di bekas bibir Shauki. Aca yang melihat itu hanya bisa menatap datar Shauki dan Akila. Farah yang juga melihat itu hanya bisa menghela nafas pelan dan memaklumi apa yang sedang dilakukan Shauki Akila. Bang Zain gak ada nanti? Tanya Shauki pada Akila yang sedang makan mihun itu. Iya. Bang Zain sama Mbak Aliza mau ke Bangkalan buat cek butik, jawab Akila menatap Shauki sebentar. Shauki sendiri sedang merencanakan sesuatu. Sungguh Shauki ingin sekali berdua dengan Akila. Tanti, Shauki sudah tidak bisa lepas dari Akila. Sepertinya nanti Shauki akan bermanja pada Akila. Fathan dan Shauki berjalan beriringan pergi ke kelas mereka. Karena jam istirahat sudah berakhir. Shauki masih berada di luar karena teman-temannya masih memanggil dirinya. Sedangkan Fathan masuk terlebih dahulu ke dalam kelas. Langkah Fathan berhenti ketika melihat Kalista bersama dua sahabatnya sedang meracik sesuatu. Fathan berdiri di pinggir pintu sembari melihat apa yang sedang mereka lakukan di sana. Fix Shauki bakal langsung rayu-rayu Lota, ucap Nandini dengan girang. Iya dong, udah gue cantik. Pasti langsung digituin gue, balas Kalista dengan pedenya. Fathan sudah tahu, pasti Kalista sedang mengincar Shauki. Padahal Kalista sudah mengetahui jika Shauki adalah suami sah Akila. Akan tetapi Kalista tetap mengincar Lutfi as Shauki itu. Ngapain kalian? Tanya Fathan dengan nada dinginnya. Enggak kok Fathan, jawab Kalista kaget dengan kehadiran. Fathan langsung berjalan dan mengambil botol air mineral dan membawanya pergi. Kalista dan dua sahabatnya langsung terdiam dan bingung harus berbuat apa. Jangan sampai lo hancurin hubungan Shauki dan Akila. Kalau lo masih kekeh buat hancurin hubungan mereka, jangan harap lo bisa melihat dunia ini kembali, ucap Fathan dengan nada dinginnya. Gue gak mau hubungan sahabat gue hancur gara-gara cewek murahan kaya lo. Lanjut Fathan yang mulai meninggikan suaranya dan meninggalkan kelas. Kalista hanya mendengus kesal dan menatap tajam Fathan yang sedang berjalan keluar kelas sembari membawa botol air mineral yang sudah ia campur dengan obat. Sialan, umpat Kalista, mengepalkan kedua tangannya erat. Shauki dan Akila sudah berada di perjalanan pulang. Mereka berdua sangat menikmati perjalanan, sembari melihat-lihat jalanan kota Jogja pada sore hari. Shauki mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan sedang dan tenang sekali. Shauki sendiri tidak suka kebut-kebutan. Melihat orang kebut-kebutan saja Shauki sudah sangat kesal. Sudah sholat Asya? Tanya Shauki pada Akila. Belum mas, Ayla sih pengennya sholat bareng mas, jawab Akila yang di akhir cengirannya. Nanti, pas sampai langsung mandi, terus sholat ya, titah Shauki dengan lembut. Iya mas Shauki yang gantengnya Masya Allah. Shauki tertawa kecil mendengar jawaban Akila. Sungguh Akila selalu bersikap seperti anak-anak yang membuatnya gemas sendiri. Shauki sendiri tidak masalah dengan sikap Akila. Asalkan ketika hal serius Akila juga bersikap serius. Untuk hari ini, Shauki menjalani harinya biasa-biasa saja. Untuk perihal sekolah, Shauki juga menjalaninya dengan tenang. Shauki tergolong orang yang kalem dan juga tenang dalam menghadapi suatu masalah. Shauki juga sangat tidak suka untuk memperpanjang suatu masalah yang kurang penting dan juga malas untuk berdebat. Shauki lebih suka mengalah dan menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang baik. Setelah beberapa menit di perjalanan, akhirnya Shauki dan Akila sampai di Pondok Al-Hikmah tempat mereka tinggal. Shauki memarkirkan motornya di garasi dan menyuruh Akila untuk masuk terlebih dahulu. Akila langsung masuk ke dalam dan meninggalkan Shauki yang masih berada di garasi. Shauki keluar dari garasi sembari menggendong tasnya di bahu kanannya. Sungguh, hari ini adalah hari yang melelahkan bagi Shauki. Shauki masuk ke dalam. Di dalam tidak ada orang sama sekali. Sepertinya orang-orang masih sibuk dan masih menjalankan kegiatan mereka masing-masing. Shauki masuk ke dalam kamarnya dan tidak ada Akila.
Sepertinya Akila sudah berada di dalam kamar mandi. Xiaoqi menaruh tasnya di kursi belajar Akila dan duduk di tepi kasur. Di kasur sudah ada baju Xiaoqi. Sepertinya Akila sudah menyiapkannya dari awal. Di kasur sudah ada kemeja berwarna hitam, sarung hitam, dan beberapa pakaian Xiaoqi lainnya. Tak lama kemudian Akila keluar dari kamar mandi. Akila juga sudah memakai kemeja dan sarungnya. Akila berjalan dan duduk di samping Xiaoqi. Xiaoqi sedikit menggeser tubuhnya karena takut dirinya membatalkan wudhu istrinya. Masana mandi, katanya mau sholat. Lepas itu boleh deh manja-manja, suruh Akila menatap suaminya yang sedang menatap ke bawah itu. Ia cantik. Xiaoqi berjalan sembari membawa pakaiannya ke dalam kamar mandi. Xiaoqi sendiri tak mau membuat istrinya marah atau kesal sekalipun. Karena ia tak suka melihat istrinya itu marah, apalagi menangis. Xiaoqi berjanji untuk menjaga Akila dan membahagiakan Akila dunia akhirat. Xiaoqi tak akan membiarkan satu tetes air mata kesedihan menetes dari mata Akila yang sangat indah itu. Trauma dengan kata janji, kalau inget janji pasti ingatnya sama Farhan Sofia. Beberapa menit kemudian, Xiaoqi keluar kamar mandi dengan rambutnya yang masih basah. Saat keluar dari kamar mandi, Akila sudah siap dengan mukenahnya dan terdapat 2 sajadah yang sudah dihamparkan. Xiaoqi mengambil pecinya dan langsung berdiri di atas sajadahnya. Akila juga sudah siap menjadi makmum Xiaoqi. Entah mengapa Akila sangat bahagia ketika melihat Xiaoqi berdiri di depannya sebagai imam. Setelah sholat dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, Xiaoqi langsung menjatuhkan dirinya ke pangkuan sang istri. Sungguh jantung Akila berdetak tak karuan. Gara-gara suami tampannya ini, Akila melepas peci Xiaoqi dan menaruhnya di lantai. Lalu Akila mengusap lembut rambut Xiaoqi yang masih sedikit basah itu. Entah mengapa Akila sangat suka mengusap kepala Xiaoqi dan memainkan jari jemari Xiaoqi. Apa aku sudah sempurna menjadi suamimu, wahai Akila? Tanya Xiaoqi menatap 2 manik mata Akila. Dirimu terlalu sempurna bagiku. Sungguh tidak ada lagi kekurangan yang terdapat di dalam dirimu. Aku sudah sangat merasa dirimu orang yang sempurna dan pantas untuk membimbing diriku yang masih terbilang kurang sempurna ini, jawab Akila dengan lembut dan menatap 2 manik mata Xiaoqi yang sangat indah. Apakah dirimu bahagia hidup bersama diriku? Tanya Akila dengan suaranya yang lembut sama seperti suara Sofia. Ummahnya, hidup bersamamu adalah nikmat paling besar bagiku. Sungguh dirimu bagaikan permata yang sangat indah yang akan aku jaga dengan sebaik mungkin, tidak akan ada kata sedih. Di dalam hidup kita, akan aku usahakan untuk membahagiakan dirimu dan anak-anak kita kelak. Tak akan aku biarkan satu tetes air mata kesedihan mengalir dari matamu yang indah itu. Jika air mata kesedihan itu mengalir dari matamu yang indah itu, maka itu adalah kesalahan terbesar dan akan kuhukum diriku sendiri. Aku berjanji untuk selalu menjaga dirimu dan tidak akan membiarkan dirimu kesepian. Dimanapun kamu berada, aku akan terus menjagamu. Akila tersenyum manis mendengar jawaban Xiaoqi yang membuat dirinya tersentuh. Akila tak menyangka jika Xiaoqi akan mengatakan kata-kata manis seperti itu. Semoga apa yang ia ucapkan itu adalah benar-benar dari hatinya, bukan suatu pencitraan. Janji sayang? Tanya Akila menjulurkan jari kelingkingnya pada Xiaoqi. Janji sayang? Akan aku pegang janjimu itu sampai diriku dijemput oleh mau nanti, jawab Xiaoqi yang membuat Akila teringat sesuatu. Jadilah seperti Abuya Farhan yang menepati janjinya. Sampai dirinya dijemput oleh maut, Xiaoqi menganggukkan kepalanya dan tersenyum menatap Akila. Sungguh Xiaoqi tak kuat menahan air matanya itu. Entah mengapa setiap mendengar nama Farhan dan Sofia, sebuah kejadian dan segala kenangan yang menyakitkan itu teringat kembali. Bersambung.